Sah, Pemko Medan larang penjualan daging non-halal di tempat umum dan terbuka. Aduh, ada-ada aja ini kerjaan Pemko. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Rizans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, di konten kali ini kita sama-sama akan membahas lanjutan dari konten saya kemarin ya, terkait dengan situasi yang lagi viral di kota Medan teman-teman ya, yaitu mengenai dilarangnya penjualan daging babi, bahkan daging-daging yang dianggap non-halal oleh umat Islam, itu dilarang dijual secara terbuka di tempat umum teman-teman. Nah, ini yang kemarin lagi viral menjadi topik pembahasan kita dan ternyata sudah dikeluarkan nih surat edarannya teman-teman ya. Sah, Pemko Medan larang penjualan daging babi di tempat umum dan terbuka. Jadi mereka juga sudah mulai inspeksi ya ke beberapa titik penjualan daging babi yang ada di tempat umum teman-teman dan sudah didatangi oleh Satpol PP teman-teman. Tapi sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur untuk pengadaan sumur bor di wilayah pelosok NTT ya. Jadi terima kasih dan bagi Bapak Ibu yang terbeban, mari sama-sama kita wujudkan agar masyarakat NTT di wilayah pelosok ini, khususnya di salah satu gereja yang ada di Kabupaten Naibonat, itu mereka bisa punya sumur bor ya teman-teman. Transfer donasi bisa ke nomor ini, nanti konfirmasinya di nomor yang ini. Nanti saya cantumkan deskripsi lengkapnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut masuk dalam topik utama ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah melansir satu berita dari online ya, dengan judul "Sah Pemko Medan terbitkan edaran penataan penjualan daging non halal". Nah, jadi ini udah ada surat edarannya teman-teman. Nah, ini ya, nanti teman-teman bisa baca ya, saya hanya sampaikan beberapa poin pentingnya aja. Ini ada poin utama penataan. Berdasarkan dokumen resmi tersebut terdapat 3 instruksi utama yang wajib dipatuhi para pelaku usaha. Yang pertama, larangan berjualan di fasilitas umum. Pelaku usaha dilarang melakukan pemotongan dan penjualan daging non-halal di atas trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan estetika kota. Tapi kok kemarin sepertinya ada juga ya yang digerebek oleh Satpol PP, itu bukan di trotoar loh, bukan di trotoar, bukan di fasilitas umum, kayaknya di depan rumahnya gitu, ya di depan rumah, halaman rumahnya, tapi kayaknya tetap ada masalah pada waktu itu ya. Tapi nanti teman-teman boleh koreksi apalagi yang sedang berada di Medan ya. Pengaturan zonasi yang kedua nih, ya lokasi terpadu. Penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup, seperti kios permanen atau area pasar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, lokasi usaha tidak boleh berdekatan langsung dengan rumah ibadah. Nah ini ya, serta lingkungan padat penduduk muslim guna menjaga sensitivitas sosial. Jadi kalau ada pedagang daging babi yang tetangganya itu yang tetangganya itu muslim, waduh, selamat sudah. Nggak bisa dagang dia teman-teman. Padahal selama ini dia sudah dagang, tapi karena dia mungkin tinggal di pemukiman muslim atau dekat dengan rumah ibadahnya muslim, maka dia nggak bisa jualan teman-teman. Ya, jadi gimana ya? Rugi juga akhirnya dia bisa berdampingan dengan orang muslim. Kenapa? Karena dia disuruh menjaga perasaan orang-orang muslim teman-teman hanya gara-gara persoalan daging babi. Lalu pengelolaan limbah, pedagang diwajibkan tidak membuang limbah cair seperti darah dan air cucian langsung ke saluran drainase. Aturan ini bertujuan mencegah pencemaran bau tidak sedap serta gangguan kesehatan akibat lalat dan limbah yang menumpuk. Oke lah, ini it's okay lah. Tapi kan masalahnya
jangan cuma daging B2 doang, karena sama aja itu kan limbah juga itu daging ayam, kambing, sapi, itu juga nggak boleh dong dibuang sembarangan, kan tetap limbah juga. Jadi jangan tebang pilih hanya gara-gara daging babi maka, tebang pilih gitu ya. Tujuan kebijakan dalam surat edaran itu dijelaskan kebijakan penataan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan keindahan tata ruang Kota Medan. Oke, kalau memang tujuannya untuk estetika, boleh, tapi tadi ada beberapa poin yang berkaitan katanya nggak boleh jualan dekat dengan pemukiman muslim atau rumah ibadah muslim. Itu saya pikir, aduh gimana ya teman-teman ya? Karena selama ini daerah-daerah mayoritas Kristen, ya, entah itu rumah ibadah, ada gereja dan lain sebagainya, ada orang muslim mau jualan apa, terserahlah. Kita nggak pernah mengganggu, mematikan rezeki orang seperti itu ya. Nah ini sebenarnya perlu ditata ulang ini ya teman-teman, atau perlu dikaji ulang, karena banyak akhirnya warga yang kesal dengan surat edaran ini. Ada beberapa video yang saya temukan warga kesal teman-teman dengan surat-surat edaran dari Pemko ini, termasuk dengan bagaimana pernyataan dari ormas Islam ini yang awalnya ya, yang awalnya menolak, lalu mereka sampaikan ini ke Pemko, akhirnya Pemko pun menanggapi, ya mungkin karena di bawah tekanan mayoritas mau nggak mau mereka harus menuruti tujuan ataupun kemauan daripada ormas-ormas Islam ini. Ya memang begitu situasi negara kita, pemerintah kalah sama mayoritas, tekanan mayoritas teman-teman. Ya, tapi satu sisi ya karena mereka masih sama-sama mayoritas, sebenarnya di dalam itu sudah ada politik gitu sebelum. Sudah ada unsur-unsur politik lah, nggak mungkin nggak ada unsur politik di situ, ya. Baik, kita simak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Kota. Kami dari Masjid Al-Hasanah, Medan Kota. Kami dari Masjid Al-Huda Kemiri Simpang Limun, Medan Kota. Kami dari Masjid Al-Hidayah, BKM Masjid Al-Hidayah, Jalan Saudara, Medan Kota. Kami dari Ormas Islam, Forum Umat Islam Sumatera Utara. Kami dari Badan Pengajar Masjid Ikhlas Simpang Limun, Medan Kota. Kami kelompok belajar ilmu Al-Quran Sumatera Utara. Kami dari BKM Masjid Nurul Islam, Kecamatan Medan Denai. Kami dari STM Kamkes, Kecamatan Medan Denai. Meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi yang berada di Jalan Turi, Jalan Bahagia Bypass, Jalan M. Nawi Arab, sekitarnya dalam waktu 3 kali 24 jam, dan jika tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi lapangan. Demikian kami dari Forum dan Ormas BKM yang ada berhadir pada malam hari ini. Takbir! 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 Waduh, ada-ada aja nih Bapak ini ya kan. Pak, memang daging babi itu haram untuk Bapak. Memang pernah Bapak ditawarkan, ini daging babi gitu. Boleh Bapak marah-marah. Dia kan jualan, tentu ada retribusinya, ada izinnya, ada pajaknya. Wajar dia jualan Pak. Nah, di sini yang kita perlu dipertanyakan. Wong tidak ada dia menjualkan daging itu kepada Bapak. Kenapa ada dan kenapa ya kan? Yang perlu dipikirkan Pak, di wilayah kita lah semua ini ya kan. Kasus begal, kasus narkoba, kasus pencurian, itu yang perlu dipikirkan Pak, bagaimana mencari solusinya supaya jangan ada lagi. Bukan kita ributkan masalah daging babi Pak, ya kan? Ya, bagaimanalah ya kan? Kita ini hidup di Indonesia nih Pak. Lagi pula pedagang daging babi itu mungkin sudah ada izinnya, ya kan? Nggak mungkin dia tidak ada izinnya. Ada izinnya, bayar pajak juga nya toh, ya kan? Lagi pula sudah tahu itu daging babi Pak, kamu nggak ada ditawarkan ke Bapak. Ya itulah kuncinya Pak, ya kan? Janganlah gara-gara ini terjadinya cos kita, terjadinya keributan, kan nggak lucu. Gara-gara penjual daging babi terjadi keributan.
Malah diketawain kita Pak, diketawain. Kita kurang maju jadinya ya kan. Jadi yang perlu dipikirkan, lingkungan kita aman lah. Dari begal, dari narkoba, dari pencurian. Itu yang penting Pak. Salam Nusantara. Aduh, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Ya. Medan itu teman-teman, itu banyak begal teman-teman. Ya, bukan hanya begal, itu banyak rayap besi juga banyak di Medan. Apalagi narkoba, aduh. Narkoba itu anak-anak muda udah banyak yang konsumsi narkoba teman-teman. Harusnya itulah yang diutamakan, ya. Ini kok malah kita ngurusin persoal daging babi, kapan majunya gitu loh, ya. Nggak habis pikir nih, lihat situasi di Medan ya teman-teman ya. Daging babi itu lebih menakutkan bagi mereka daripada begal, korupsi, daripada apa lagi, narkoba dan lain sebagainya. Kan nggak lucu ya kalau sampai masyarakat Medan ya akhirnya bentrok, ribut, chaos gara-gara daging babi ya. Jadi janganlah arogansi, menunjukkan arogansi agama gitu loh. Hanya gara-gara menurut kalian daging babi itu haram, lalu kalian tekan mati-matian supaya jangan sampai daging babi itu dijual belikan di tempat umum. Ya kan tinggal kalian nggak usah beli aja udah selesai. Ngapain diurusin yang begini-begini ya? Masih banyak yang lebih urgensi daripada persoalan daging babi. Nah, ini banyak netizen yang komentar nih, aduh mereka semua kesal teman-teman. Bahkan ada yang sampai ngajak demo, harus demo lagi nih. Terlalu ngelunjak mereka ini. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, ini persoalan daging babi ini sebenarnya dulu sempat juga ada di Medan ini. Waktu wali kotanya waktu gubernurnya masih si Edi Rahmayadi ya. Itu sampai akhirnya ribut juga itu. Bahkan di Toba sana, di Danau Toba sampai dibikin festival daging B2. Ya, jadi ada acara-acara dengan topiknya itu adalah babi untuk melawan ini penolakan terhadap daging babi ini teman-teman. Nah ini mereka sudah mulai lagi nih. Ya makanya banyak warga yang mulai kesal juga. Ya persoalan-persoalan seperti ini mereka angkat kembali. Nah ini berikutnya kita dengar lagi nih ada netizen juga yang berikan tanggapan. Gak mungkin lagi saya ajari pejabat yang membuat aturan ini tentang strategi dagang. Yang namanya berdagang, kita menjual barang kepada orang lain. Dan orang membeli jualan kita atau dagangan kita dan kita dapat untung. Dan salah satu strategi berdagang adalah mempromosikan barang dagangannya di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka, orang bisa lihat apa yang dia dagangkan atau dia jual. Jadi sehingga orang tertarik untuk membeli dagangan pedagang itu. Kalau di tempat tertutup, siapa yang tahu? Siapa yang mau datang? Siapa yang mau beli? Akhirnya barang dagangannya tidak laku, si pedagang malah rugi. Kalau sudah rugi, mau nggak Pemko bertanggung jawab tentang kerugiannya? Kan tidak. Ujung-ujungnya kembali ke rakyat. Ujung-ujungnya rakyat yang tanggung. Paham nggak sih? Masa gara-gara makanan kita jadi buat aturan yang tidak masuk akal? Kalau gara-gara makanan iman seseorang luntur, berarti dia tidak betul-betul memeluk dan mengimani ajaran agamanya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi betul yang dibilang oleh Bapak ini. Kalau hanya gara-gara persoalan makanan, takut gitu sebagai orang beragama ya, perlu dipertanyakan imannya itu. Masa dengan daging babi aja takut ya gitu ya. Dan ini jelas ini bisa mematikan usaha orang gitu. Apalagi khususnya yang non muslim ya, yang Kristen kan. Karena kan banyak warga di Medan itu berjualan daging babi untuk menghidupi keluarganya teman-teman. Bahkan
sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah kalau dijual secara tertutup gak boleh terbuka, siapa yang lihat dagangannya? Ya, artinya itu nanti bisa menjadi masalah baru, ya bisa-bisa nanti dagangannya nggak laku teman-teman. Karena tertutup, nggak diizinkan dijual secara terbuka. Nah ini masalah sebenarnya. Akhirnya bukan, harusnya pemerintah itu justru memfasilitasi, ini malah mau menutup usaha orang lain dengan cara-cara seperti ini. Ya kacau sih ya. Ini gimana ekonomi mau berputar gitu ya. Bukannya didukung, difasilitasi supaya ekonomi bisa berputar, supaya rakyat jangan sampai ada yang usahanya bangkrut, tutup, ini malah Pemko buat aturan yang aneh-aneh. Ya, hanya gara-gara apa? Persoalan sentimen agama. Ini kalau nggak sentimen agama nggak mungkin. Karena yang protes kan Islam. Persoalan daging babi ini, ya nggak ada yang bahkan Islam yang lain nih, yang moderat. Mereka justru sebenarnya malu melihat kelakuan ormas-ormas ini teman-teman. Banyak yang malu teman-teman. Ya, ini banyak komentarnya juga di sini teman-teman. Mereka melampiaskan kekesalan mereka. Bahkan kemarin saya lihat ada satu postingan juga ini dari salah seorang tokoh dari Medan juga kayaknya ya. Dia menyerukan mau turun ya, turun gunung teman-teman. Bila perlu ini masyarakat yang tidak setuju dengan surat edaran ini turun ya ke wali kota ya, suarakan aspirasi bahwa ini bisa menimbulkan apa ya, ya intinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga Medan bisa-bisa nanti terhambat hanya gara-gara surat edaran ini. Nih, Save Babi 13 Februari 2022. Nah, jadi pada waktu tanggal 13 Februari 2020 teman-teman, itu pernah juga ada masalah-masalah ini. Ini mereka turun demo ini teman-teman. Nah, ini fotonya diposting, dia mau ngajak lagi, saatnya kita harus bergerak untuk kembali membela peternak babi dan penjual daging babi. Ingat, saya hadir 6 tahun lalu membela mereka datang dari Tanah Karo ke Medan. Walau saya tidak bisa makan daging babi, saya support mereka untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian. Bagaimana saudaraku? Saya siap turun gunung untuk Anda semua. Nah, jadi 2020 sudah pernah turun gara-gara masalah ini. 2026 mereka angkat lagi masalah ini. Ya, jadi stop lah. Jadi sayang sekali energi pemerintah dihabiskan untuk hal-hal seperti ini. Bukan malah dihabiskan untuk hal-hal yang lebih berbahaya seperti narkoba, begal, dan lain sebagainya. Ini kan parah begini ya teman-teman ya. Ini banyak yang komen nih teman-teman ya. Berantaslah yang korupsi yang sangat merugikan negara yang berujung ke kesengsaraan rakyat. Iya, harusnya itu yang harus diberantas, bukan masalah babi. Menurut saya mereka sudah familiar dengan rasa di bulan-bulan, makanya tergoda rasa. Ya, ini melanggar berpancasila keluar dari Indonesia. Duluan babi daripada agama, hidup sebagian halal makan babi katanya. Banyak yang menyerukan untuk melawan juga surat edaran ini. Dan bila perlu turun teman-teman, ya turun ke jalan, demo itu wali kotanya, ya mengenai surat edaran ini. Karena nanti ke depan ini bisa berbahaya teman-teman. Ya mereka pelan-pelan nanti nggak boleh dijual di tempat umum, harus tertutup. Nanti ke depan ada lagi nanti itu surat-surat edaran, kebijakan-kebijakan yang akan semakin merugikan nantinya. Kenapa ya? Karena pada dasarnya mereka memang udah nggak suka dengan babi, ya, karena dianggap haram dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa mereka bukan hidup sendiri di NKRI ini, bukan agama mereka doang yang ada di NKRI, tapi juga ada berdampingan dengan agama-agama lain yang tidak mengharamkan babi. Jadi toleransi lah, ya. Apalagi ini berkaitan dengan perekonomian. Bagaimana nanti pedagang babi itu usahanya akhirnya terhambat, ya pasti berdampak pada perekonomian keluarga mereka juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja lah yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini ya. Intinya saya mau himbau kepada warga Medan ya.
Ya, jangan mau kalah dengan aturan-aturan seperti ini. Bukan kita mau melawan dengan kasar atau lain sebagainya, teman-teman. Tidak, tapi harus dikaji ulang lah. Apakah ini benar-benar sudah menjadi solusi terbaik atau justru merugikan sepihak gitu tuh, ya. Jadi ini harus dilawan, jangan diam, ya, supaya ke depan nanti nggak makin ngelunjak lagi, teman-teman. Itu aja yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini. Kalau teman-teman ada tanggapan, silakan beri tanggapan di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.